32230003 dari kelas PSM 23B. Perkenalkan, nama saya Cynthia Erlianti Tambunan dari program studi Pendidikan Fisika Spambuk 2022. Nah, di sini saya ingin memberitakan Injil kepada Kak Cynthia. Dan sebelumnya aku ingin bertanya kepada Kakak, menurut Kakak apa hal yang pasti terjadi di dunia ini, Kak? Menurutku hal yang pasti terjadi yaitu dunia sendiri. Dunia kematian ya kan, Kak? Kita semua pasti mati. Nah, jadi Kak, semisalah Kak kita semua meninggal dunia di hari ini, Kak. Dan Kakak yakin nggak pasti masuk surga? Terus kalau misalnya Kak kita meninggal dunia hari ini dan kita dihadapkan sama Allah di atas itu kan, Kak. Terus Tuhan bertanya gini, kenapa aku harus memasukkan engkau itu surgaku gitu, apa alasannya? Mungkin kakak jawab karena kakak selama di dunia berbuat baik sih. Kakak rajin ikut pelayanan, kakak rajin berdoa, setiap minggu juga kakak ibadah. Berarti gara-gara kakak berbuat baik, pelayanan gitu kan, Kak. Sama sih, Kak, aku juga dulu beranggapan seperti itu. Tapi suatu ketika aku mendengarkan suatu cerita dari seorang teman Kak yang mengubah pemikiran tentang tadi itu, Kak. Nah, di sini aku memberitakan kabar baik buat Kakak. Bekal itu adalah anugerah Allah yang diberikan secara gratis dan secara percuma, Kak. Kita itu tidak layak untuk menerimanya, Kak. Tetapi Kak, semua orang itu tidak dapat menerimanya. Dan Kakak, apalah yang menghalangi kita untuk menerima hidup kekal tadi, Kak? Dosa kan, Kak? Menurut Kakak dosa itu apa, Kak? Perbuatan yang melanggar perintah Tuhan lah. Ya, perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Menurut Kakak, contoh dosa itu kayak apa, Kak? Contoh dosa itu membunuh kan. Banyak kan, Kak? Bahkan ada dosa yang dari perkataan, pikiran, atau ada juga dosa yang kita tahu itu baik tapi kita tidak melakukannya, Kak, gitu, Kak. Jadi banyak ya, Kak, dosa ini, Kak. Dan kita tahu kan, Kak, semua orang itu telah berdosa, Kak. Bahkan gak ada orang yang gak berdosa kan, Kak. Bahkan pendeta sekalipun dia itu berdosa, Kak. Kita bisa melihat pada ayat Roma 3 ayat 23, Kak, di mana isinya itu adalah karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu kan, Kak. Nah, jadi kita tahu juga, Kak, kalau dosa itu adalah maut, Kak. Nah, jadi kita tahu kan, Kak, kalau maut itu adalah neraka gitu kan, Kak. Neraka itu adalah lautan api. Kita bisa melihat pada Wahyu 21 ayat 8, Kak. Itu isinya adalah tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dan inilah kematian yang kedua. Jadi tadi kita tahu di dalam Roma 6 ayat 23 tadi, Kak, sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita, gitu kan, Kak. Jadi tadi kan kita tahu kalau Allah itu tidak berdosa, suci, dia tidak bernoda, gitu kan, Kak. Sedangkan kita yang sendiri kan, Kak, manusia itu banyak dosanya, berbuat dosa, gitu kan, Kak. Jadi itulah dosa itulah ya, Kak, yang memisahkan antara kita manusia dengan Allah. Nah, aku punya sebuah ilustrasi buat Kakak. Kalau semisal nih, Kak, Kakak berada di dalam isap, gitu kan, Kak. Kakak bisa gak, Kak, menyelamatkan diri Kakak dari lumpur isap itu, Kak? Kita tahu kan, Kak, kalau lumpur isap itu kan kalau misalnya dia masuk, makin kita bergerak dia bisa makin masuk kan, Kak, ke dalam, Kak. Walaupun kita kayak menarik rambut kita, itu gak akan bisa menyelamatkan kita dari lumpur isap tadi. Itu juga lah, Kak, tentang dosa tadi. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Kak. Usaha manusia sia-sia. Itu sama seperti yang Kakak katakan tadi, dengan rajin beribadah, dengan pelayan Kakak, dengan berbuat baik, itu sia-sia, Kak, untuk kita menerima hidup kekal tadi. Jadi kan, Kak,
aku dulu pernah mikir kak, kalau kita mau masuk surga itu seperti timbangan kak. Jadi kalau semisal makin banyak perbuatan baik kita pasti masuk surga gitu kan kak. Jadi kalau makin sedikit perbuatan baik kita atau makin banyaklah perbuatan jahat kita pasti masuk neraka gitu kan kak. Tapi tuntutan Tuhan itu adalah sempurna gitu kan kak. Dimana kalau sempurna itu kan kak tidak ada satu dosa pun gitu yang mencemari. Menurut kakak kalau nilai di sekolah itu yang sempurna berapa kak? 100 kan kak. Semisal kita dapat nilai 99, gitu kan kak, itu menurut kakak bagus gak? Bagus, tapi gak sempurna kan kak, karena belum masih adalah kesalahan sedikit gitu kan kak. Nah jadi harus adalah kak cara yang berbeda untuk kita menerima hidup kekal tadi kak. Apa itu? Jadi kita bisa melihat dari pertolongan Allah. Jadi kita tahu kan kak kalau Allah itu kasih dan adil. Kakak setuju gak? Setuju kan kak? Nah, jadi Allah itu kasih, dia itu mengasihi semua manusia dan tidak mau menghukum. Sedangkan Allah itu juga adil kak. Allah itu harus menghukum setiap manusia yang berdosa gitu kan kak. Nah jadi ini kan dilema gitu kan kak. Allah itu kasih sekaligus adil. Nah jadi bagaimana kita bisa melihat dilema ini? Kita bisa melihat melalui pengorbanan dirinya dalam Kristus kak. Yesus Kristus itu kak adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mati di kayu salib, dan sebelum dia mati dia berkata sudah selesai, yang artinya kak dosa kita yang sebelumnya, sekarang dan berikutnya itu sudah dihapus sekali untuk selama-lamanya gitu kak. Jadi walaupun kita berbuat dosa, tapi Allah itu kasih dan adil melalui pengorbanan dia dalam Kristus tadi kak. Dan setelah itu, setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan tahu yang udah tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 3-4, di mana isinya itu adalah sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita tahu kan kak, Yesus itu mati di kayu salib dan untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita gitu kan kak. Jadi sebelum Yesus mati Yesus berkata sudah selesai, artinya dosa kita yang sebelumnya, sekarang dan seterusnya itu kak sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya gitu kan kak. Jadi setelah itu Yesus naik ke surga dan bangkit naik ke surga, dan dari sana ia akan menganugerahkan hidup kekal tadi kak melalui iman. Jadi kak iman itu kak ibarat sebuah kunci gitu kan kak. Semisal lah kak, kakak itu mau masuk ke kos kakak gitu kan kak. Kakak itu kan untuk membuka pintu utama itu kan kakak butuh berapa kunci kak? Kunci kan kak. Nah jadi kunci-kunci lainnya kayak kunci kamar, kunci kamar mandi, itulah yang disebut sebagai iman yang tidak menyelamatkan tadi kak. Itu iman yang gelap, dimana kita itu kak tidak tahu siapa yang kita percayai. Terus kak yang kedua itu iman yang hanya di akal saja. Jadi misalnya kak aku lagi sakit gitu kan kak, dan kakak nawarin dokter, oh ini dokternya bagus, kakak saranin sama aku gitu kan kak. Terus aku percaya dan aku tahu kak, oh ini aku tahu, tapi aku gak mau berobat ke dokternya tadi. Kalau menurut kakak kakak bakalan sembuh atau enggak? Ya kan kak, itu juga lah iman yang hanya di akal saja kak. Dia itu bilang dia itu percaya dan dia juga tahu kak, tapi dia itu tidak mengandalkan dokter tadi. Itu juga sama manusia, dia tahu siapa Tuhan, dia percaya dan juga, tapi dia tidak mengandalkan Yesus tadi kak. Nah selanjutnya iman yang sementara itu kak, itu kayak iman yang semisal dia berdoa kepada Tuhan, dia hanya
saat dia sakit atau saat dia mau ujian gitu kan kak. Sebenarnya ini bagus kak, tapi ini tidak untuk menerima hidup kekal tadi kak. Tapi iman yang untuk menerima hidup kekal tadi itu kak, yaitu adalah iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kak. Nah, jadi percaya pada Tuhan Yesus itu akan terlepas dari hukuman dosa-dosa kita tadi kak. Nah, kita bisa kak melihat Alkitab kita di mana yang tertulis pada Efesus 2:8-9 kak. Boleh kakak yang bacain kak? Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkanmu. Dan ayat ini kita tahu kan kak, bahwa kita itu tidak usaha kita sendiri atau diri kita sendiri itu tidak bisa menyelamatkan kita untuk menerima hidup kekal tadi kak. Jadi kita itu diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Allah tadi kak. Jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan kak, mengandalkannya, berarti kita yang pertama itu harus pertama menerima Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua itu kita mengalihkan pengandalan diri. Kita tidak lagi kak mengandalkan diri kita sendiri kak, tidak lagi mengandalkan kebaikan kita, tidak lagi mengandalkan karena kita rajin pelayanan atau berbuat baik gitu kan kak untuk menerima hidup kekal tadi kak. Tapi bagi orang yang percaya dan sudah menerima Yesus tadi kak, kita udah mengandalkan Yesus saja lah kak dalam setiap apapun yang kita lakukan gitu kan kak, sebagai Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kak. Terus yang ketiga itu kak, kita menerima Yesus dalam hati secara pribadi kak. Misalkan kak, kita terima Yesus dalam hati kita kak. Misalnya aku punya ilustrasi, misalnya kalau kakak misalnya dalam kos gitu kan kak, dan pintu kakak kan dikunci gitu kan kak. Terus aku mau datang membawa hadiah kepada kakak. Jadi kakak bisa aku mengasih hadiah kepada kakak sedangkan pintunya kakak buka. Nah gitu kan kak. Jadi harus dibuka gitu kan kak. Kita juga gitu kak. Kita harus buka hati kita supaya Tuhan masuk ke dalam hati kita dan menerima Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan kak. Terus yang keempat itu kak adalah bertobat. Jadi kita meninggalkan hidup lama kita dan memulai hidup baru kita. Kita berbalik 180 derajat kak, untuk bertobat dan untuk menerima hidup kekal tadi kak. Nah, jadi kak ada firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 di mana isinya itu adalah kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di sini kan dibilang ke akulah jalan kebenaran. Dan kita bisa lihat juga di ayat Yohanes 5:24 tadi kak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Nah, jadi kak, dalam ayat ini Tuhan itu sudah berjanji barang siapa yang mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Dia, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua itu kak, dia tidak turut dihukum kak di masa depan. Dan yang selanjutnya itu adalah sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita kan sebagai anak-anak yang udah percaya, udah menerima Yesus kan kak, pastinya kan kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan dan kita udah bertobat tadi gitu kan kak. Jadi kalau anak Tuhan itu kak, kita itu harus yang pertama itu harus rajin membaca Alkitab kak. Alkitab itu kan adalah firman Allah. Jadi gimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita itu tertulis dalam Alkitab kak. Kalau kakak rajin gak baca Alkitab? Pertanyaan ya kak. Terus yang kedua kak, kita juga harus berbicara kepada Tuhan melalui doa gitu kan kak, komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi ini cara kita lah menyampaikan sesuatu gitu kepada Tuhan melalui doa. Kakak berdoa nggak kak tiap hari? Doanya mau makan atau mau tidur aja gitu? Kak ada doa khusus gitu kan kak hari kan kak?
Jadi anak-anak Tuhan itu kak harus adalah berdoa sama Tuhan, menyampaikan sesuatu ataupun gimana kita gitu kan kak dalam satu hari kak. Selanjutnya kak, kebaktian. Kan pasti di kampus kan kak banyak gitu kan kak ikut kebaktian, atau di gereja ada badan kebaktian. Nah itu kak kita harus meningkatkan keimanan kita lewat. Nah jadi kak kita bisa mengikuti kebaktian itu kak itu. Terus selanjutnya adalah persekutuan kak. Kakak ada nggak ikut persekutuan kak gitu kak? Ada ya, kak. Setelah kakak masuk ke organisasi yang membuat kakak mendapat pengetahuan tentang iman Kristen gitu kan kak. Terus selanjutnya kakak bersaksi itu memberitakan Injil atau memberitakan tentang Tuhan gitu kan kak. Jadi kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kak, kita sudah sewajibnya melakukan yang tadi itu kak. Jadi aku boleh bertanya ada pertanyaan lagi kak. Jadi kak, seandainya kita meninggal dunia hari ini, apakah kakak yakin pasti masuk surga? Oke. Seandainya lah kak kita meninggal dunia kan kak di hari ini, dan kita dihadapkan di hadapan Allah, dan Tuhan itu bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku gitu? Apalah jawaban kakak sama Tuhan? Kak, kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, mengandalkan Yesus, kak. Jadi hidup kekal itu terima hanya dengan iman yang menyelamatkan kami, kak. Apakah Injil ini bisa diterima kak? Terima kasih.